Subhanahu wa taala. Yang berhormat Datuk Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinding ini dinding yang biasa saja, tak ada beza dengan dinding yang lain. Tapi mengapa manakala mata kita memandang dinding ini, maka kita dicatatkan satu pahala. Sebab di dinding ini tertulis 4 surah. Yang kanan, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. Bagian kiri, Qul a'udzubil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Dinding menjadi bertuah disebabkan adanya ayat Al-Quran. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. Dan manakala dibacakan di dalam rumah, maka berubahlah air, angin yang biasa menjadi luar biasa. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Oleh sebab itu, maka tajuk kita malam ini, bila ingin turun rahmat Allah, tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Al-Quran. Air ini air yang biasa saja. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka berubah air ini memiliki keutamaan. Yang mengatakan itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menunjukkannya kepada orang manusia modern hari ini adalah Jepun. Mereka yang membuatkan research, ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berubahlah molekul-molekul yang ada di dalam air itu dalam bentuk cahaya. Tidak tampak oleh mata manusia biasa, tapi ia hanya dapat dibuktikan oleh mikroskop orang manusia modern. Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Hari ini coba kita merenung berfikir sejenak. Adakah kitab suci yang masih menggunakan bahasa original seumur 1400 tahun lamanya? Andai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Pulau Pinang, maka penuntut-penuntut ilmu kita yang boleh berbahasa Arab, dia boleh berbicara kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bahasa Arab yang dipakai, digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu masih lagi digunakan hari ini, kerana bahasa Arab tidak berubah. Apa yang membuat bahasa Arab itu tidak berubah? Kerana Al-Quran
yang dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abbas, masih Quran yang sama seperti yang dibaca oleh Tuan Imam di Masjid Abdullah Fahim. Karena dalam Islam tidak sah salat kecuali dengan membaca la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi sesiapa sahaja yang tidak membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kebahagiaan bagi seorang tua, perempuan yang mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan anak 2 tahun lamanya, meregang nyawa, meneteskan peluh keringat dan air mata. Tapi manakala nanti di akhirat, dia akan diberikan crown, mahkota daripada cahaya. Siapa itu? Itulah orang-orang yang anaknya para penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi umat yang terbaik, para penghafaz Al-Quran. Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Kuntum khaira ummah. Membangun khaira ummah, satu gagasan. Kuntum, kamu semua khaira ummah, umat yang terbaik. Syaratnya apa? Mesti ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalaulah tidak ada Al-Quran, maka penulis sejarah akan membalikkan fakta sejarah. Karena kita tahu sejarah hanya dari orang yang menulis sejarah. Andai tidak ada Al-Quran, mungkin orang akan berkata Fir'aun yang mati syahid dan Musa lah yang terorisme. Karena sejarah boleh diputar balik. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim supaya orang tahu dia datang dari mana, dia berada di mana, dia akan pergi kemana, dan apa yang akan dia bawa. Kata Sokrates dari Grek Yunan, orang perlu berpikir 500 tahun untuk merenung dia datang dari mana. Tak cukup umur 63 tahun untuk berpikir dia datang dari mana dan dia hendak kemana. Apa kata orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Tak tahu kita ini dari mana akan kemana. Charles Darwin berpikir sejenak, dia berpikir kita ini dari mana. Lama-lama dia ambil kesimpulan kita dari kera. Na'udzubillah. Al-Quran memberikan jawaban. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah Ta'ala, ingin menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin. Tapi makna khalifah yang lain adalah pengganti. Khalifah pemimpin, betul. Tapi ada makna lain daripada khalifah, pengganti. Maka manakala meninggal Nabi Muhammad SAW, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar itu disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kalau kita ini pengganti, yang kita gantikan itu siapa? Ada makhluk yang lebih tua daripada kita. Manakala Allah menyebut makhluk, pasti Allah sebut dia dulu, baru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin lebih dulu. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Dan tertulis pula di dinding, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelaslah bahwa dunia ini dulu pernah dihuni oleh makhluk sebelum kita. Makhluk itu bernama jin. Tapi makhluk ini gagal membuat sebuah peradaban. Dia tidak berhasil membangun dunia. Maka Allah bina makhluk yang baru bernama manusia. Makanya manakala Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Mereka akan saling membunuh ya Allah. Dari mana malaikat tahu? Manusia belum ada. Dari mana malaikat tahu bahwa makhluk ini akan berkelahi, akan membunuh, akan berperang, akan mencaci maki, sumpah serapah. Karena malaikat menyangka manusia ini perbuatannya sama dengan jin. Dijawab oleh Allah,
inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Oleh sebab itu bila ada manusia yang hidup hari ini suka berkelahi, berperang, membunuh, maka sesungguhnya perbuatan dia sama saja dengan jin. Apa kata jin? Betul kan? Sama dengan aku. Tapi malam ini, apa kata Allah membanggakan kepada para malaikat? Hai malaikat, dulu manakala aku ingin menciptakan mereka, kamu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bila kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, saling membunuh, sumpah serapah. Tapi pandanglah, malam ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkaji kitab suciku, membacakan hadis nabiku. Padahal mereka belum pernah menengok aku, belum pernah masuk ke surgaku, belum pernah melihat nerakaku. Malam ini kita semua dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Orang putih, orang Amerika, orang Europe susah mendapatkan ketenangan, maka mereka minum khamar untuk mencari ketenangan. Orang kita cukup dengan duduk di masjid mendengarkan tazkirah, turun ketenangan. Mereka susah nak tidur, kena penyakit insomnia, payah tidur. Kita duduk di masjid, tertidur. Maka bila ada kawan, khatib Jumat naik ke atas, suara menggelegar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itulah tanda ketenangan turun. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi malaikat. Rahmat turun. Haffat bihimul malaikah, keliling malaikat rahmat, membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada satu patung pun di dalam masjid. Manusia yang pandai mengukir, memahat, maka dalam Islam haram memahat bentuk binatang, makhluk hidup bernyawa, haram. Maka orang Melayu tetap memahat, mengukir. Apa yang dia pahat? Ukiran bunga, ukiran hiasan yang cantik, masjid yang begitu indah. Apa ukirannya? Pucuk rebung. Saya di kampung halaman kami, Riau, Sumatera, Melayu, Siak, Sri Indrapura, pucuk rebung. Jauh terbang ke negeri Pulau Pinang, jumpa juga pucuk rebung. Rasa tak pergi keluar dari kampung halaman. Apa maknanya? Bahwa kita disatukan dengan beberapa ikatan. Yang pertama, kita disatukan dengan sama-sama Melayu. Yang kedua, kita disatukan dengan sama-sama Islam. Satu hembusan nafas orang Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layu. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga dengan sebuah program bernama Khaira Ummah, yang diambil daripada Al-Quran, tak lain tak bukan, dengan berbagai macam isinya, keseimbangan antara IQ, EQ, entah apa-apa Q nama. Tapi itu semua diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak mengharamkan seni. Seni ukir mengukir menjadi seni kaligrafi, tulisan yang indah. Alladzina hum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dituliskan tentang sifat-sifat orang beriman. Apa maknanya? Kaligrafi. Maka datanglah para penulis kaligrafi. Ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali, ada khat riq'i, ada khat sulus, ada khat kufi. Macam-macam kaligrafi yang indah, namun membuat patung haram. Sesiapa yang membuat patung, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitnya patung berhala,
Lalu Allah perintahkan, hai yang dulu membuat patung, berilah nyawa kepada patung ini. Manakala dia tidak mampu, maka patungnya berubah menjadi neraka, api yang akan membakar dia. Rumah, lama tidak turun ayat Al-Quran. Datang istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik, tapi tempatnya neraka jahanam. Mana Tuhan engkau Muhammad? Dia sudah meninggalkan engkau. Turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian Jibril pun turun membawa wahyu. Jibril, mengapa engkau lama tidak turun? Kata Jibril, aku tidak turun karena Quran dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak mau turun ke rumah jika di rumah itu ada patung berhala. Maka di masjid kita tak ada berhala, tapi seni kaligrafi ada, seni ukiran-ukiran makhluk yang tak bernyawa ada. Malaikat rahmat tidak mahu masuk ke dalam rumah kalau rumah itu ada berhala. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Oleh sebab itu maka mengundang rahmat Allah ke rumah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ada surah-surah khas yang dibaca pada malam yang khas. Man qara'a surat Al-Kahfi. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, pada malam Jumat, pada petang Jumat, pada hari Jumat, pada siang malam Jumat, pada pagi Jumat. Adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Jumat ini ke Jumat ini. Bagaimana supaya dari Jumat ini ke Jumat ini selama 7 hari kita mendapatkan cahaya? Bacalah surah Al-Kahfi. Tapi orang Melayu biasa malam Jumat baca surah Yasin. Tak salah. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Kahfi malam Jumat, baca surah Yasin tiap-tiap malam, tapi kerana sibuk tak sempat dibaca malam Jumat. Malam Jumat pun tak juga sempat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kita lagi nak mengingat mati, maka pada saat membaca surah Yasin, kita sedang diingatkan bahawa kita akan menghadap Allah. Hari ini Abdul Somad berkata, bersuara dengan lidahnya, tapi sampai masanya mulut terkunci tak dapat berkata-kata. Itu yang kita baca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Kalau sudah mulut terkunci, siapa yang akan menjawab? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara. Lalu siapa yang akan menjadi saksi di mahkamah Allah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang sudah kau lakukan. Tangan akan bicara, kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 16 hari Februari, 16 hari bulan Februari 2000, 15 hari bulan Februari 2019, disaksikan oleh kaki, tangan akan bicara. Malam ini kita melangkahkan kaki, menghayunkan tangan menuju masjid, rumah Allah, berkumpul bersama orang mulia. Yang kita bahas kalam yang paling mulia Al-Quran, bersama orang paling mulia orang beriman, di tempat yang paling mulia masjid, maka semua akan bersaksi. Oleh sebab itu membaca Yasin mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah. Maka baca Yasin pelan-pelan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab sekarang banyak juga orang baca Yasin, dia pun tak tahu entah apa yang dia baca. Terus saja pindah rumah baru baca Yasin, kereta baru baca Yasin, semua yang baru baca Yasin. Tapi bila ditanya, apa yang awak baca tadi? Baca je lah. Bukan berarti baca Quran tidak tahu makna, tak ada pahala. Allah berikan. Jangankan membaca, mendengar pun dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an
Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran di bilik, turun rahmat di bilik. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Itu maka di kubur kadang orang baca Quran. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah.